Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan materi yang berikutnya adalah keseimbangan benda tegar. Di sini ada suatu persyaratan sebuah benda dikatakan seimbang translasi dan keseimbangan rotasi. Syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ini adalah syarat benda dikatakan seimbang translasi adalah sigma F sama dengan 0, sedangkan syarat seimbang rotasi adalah sigma tau sama dengan 0. Sedangkan sigma F ini diuraikan lagi, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, sehingga menjadi sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Sekarang kita contohnya. Ini ada sebuah benda yang diikatkan pada dua utas tali. Tali pertama membentuk sudut 60 derajat dan tali kedua membentuk sudut 30 derajat. Sedangkan bendanya membentuk masanya adalah bendanya masanya adalah 10 kg. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua? Sekarang kita jawab. Ini diketahui massa bendanya 10 kg. G adalah percepatan gravitasi, ini sebuah ketetapan. Sehingga kalau dalam soal tidak dicantumkan, berarti nilai G-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah berapakah T1 dan T2. Maka jawab. Langkah pertama, benda tadi kita proyeksikan, kita masukkan ke dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah tali yang pertama yang membentuk sudut 60 derajat, kita simbolkan dengan T1. Kemudian tali kedua membentuk sudut 30 derajat, kita simbolkan dengan T2, tegangan tali kedua. Kemudian langkah berikutnya, yang T1 ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Nih, T1 diproyeksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan F1X dengan rumusan T1 dikalikan cos 60 derajat. Kemudian T1 kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka arahnya adalah ke atas dengan menghasilkan rumusan F1Y, yaitu dengan T1 sin 60 derajat. Kemudian tegangan tali 2 kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka arahnya akan ke kanan menghasilkan F2X dengan rumusan T2 dikalikan cos 30 derajat, dan T2 kita proyeksikan terhadap sumbu Y, arahnya ke atas menghasilkan F2Y dengan rumusan T2 dikalikan sin 30 derajat. Jadi dari gambar tersebut kita masukkan ke dalam koordinat kartesius dan lantas diproyeksikan, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Kemudian berat bendanya adalah arahnya ke bawah, ini adalah W. W adalah berat benda dengan rumusan M kali G. Kemudian ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Ketika anak panahnya ke kanan atau ke atas, maka nilainya positif, sedangkan ke kiri atau ke bawah, maka nilainya negatif. Sehingga F1X F1X ke kiri nilainya negatif. Ini F1X ke kiri negatif, F2X ke kanan positif, F1Y ke atas positif, F2Y ke atas positif, sedangkan W ke bawah bernilai negatif.
Kemudian langkah berikutnya kita mencari sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Artinya hasil proyeksi ataupun tidak yang berada pada sumbu X. Berarti yang ada pada sumbu X adalah ada F2X dan F1X. F2X ke kanan positif, F1X ke kiri negatif. Nih rumusannya, yaitu F2X dikurangi F1X. F2X rumusan adalah T2 dikalikan cos 30 derajat dikurangi F1X rumusannya T1 dikalikan cos 60 derajat. Cos 30 adalah sama dengan setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Setengah akar T2 dikalikan setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3 T2. T1 dikalikan setengah sama dengan setengah T1. Nih. Ya kan? Kemudian yang negatif setengah T1 pindah ruas berubah menjadi positif. Kemudian setengah dibagi setengah sama dengan 1, 1. Nih. Sehingga rumusannya adalah akar 3 T2 sama dengan T1 atau T1 sama dengan 3 akar 3 T2. Ini adalah sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk sumbu Y-nya, maka sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Ke atas ada F1Y dan F2Y, yang ke bawah adalah W, maka rumusan seperti ini. Jadi F1Y positif karena arahnya ke atas, F2Y positif, sedangkan W ke bawah maka menjadi negatif. F1Y rumusannya T1 dikalikan sin 60, F2Y T2 sin 30, dan W-nya adalah gaya berat, rumusannya adalah M kali G. Lantas sin 60 setengah akar 3, sin 30 setengah. Tadi masanya adalah G-nya 10. Nih. Lantas negatif 10 kali 10 sama dengan 100. Lantas yang negatif 100-nya pindah ruas berubah menjadi positif. Kemudian T1 dikali setengah akar 3 menghasilkan setengah akar 3 T1. T2 dikalikan setengah sama dengan setengah T2. Inilah sebagai persamaan kedua. Untuk selanjutnya bagaimana hasilnya kita teruskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.